Selamat datang di channel Info Rider, channel yang membahas berita seputar otomotif dan dunia balap. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya, agar kami lebih bersemangat lagi menyajikan informasi-informasi terbaru tentang MotoGP dan info dari dunia balap lainnya. Kritik MotoGP, Stoner tantang pakai motor murni, buang elektronik. Casey Stoner tidak terlalu suka dengan MotoGP yang sekarang, karena terlalu banyak teknologi yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Mantan pembalap MotoGP asal Australia, Casey Stoner adalah salah satu nama yang paling ditakutkan di lintasan balap. Banyak rival mengakui, jika kemampuan balapnya adalah skill murni yang jarang terlihat di MotoGP, hanya beberapa orang yang memiliki kemampuan seperti dia. Sayangnya, Stoner tak lama di MotoGP, dia memilih mengakhiri karirnya setelah 2 tahun membela Repsol Honda, yang sebelumnya membalap untuk Ducati. Stoner dikenal sebagai orang yang paling vokal menentang tersematnya teknologi yang terlalu banyak di motor MotoGP, mulai dari elektronik sampai sayap yang menurutnya tidak dibutuhkan. Stoner lebih tertarik dengan motor murni, yang dikendalikan oleh pergelangan tangan si pembalapnya. Saya tidak suka arah yang diambil MotoGP. Saya ingin kemurnian kembali, bukan elektronik yang mengontrol motor, melainkan gas dan spoiler yang mengontrol bagian depan, kata Stoner. Semua motor pada dasarnya adalah kloningan satu sama lain, itulah sebabnya mereka begitu mirip, sambung pria Australia itu. Bagi Stoner, memang harus ada perubahan dalam evolusi motor, dan dia lebih suka dengan motor murni, termasuk tanpa sayap. Stoner berharap, saya ingin melihat peraturan diubah, untuk menghilangkan separuh dari apa yang dimiliki MotoGP. Saya berharap tidak ada kebutuhan akan sayap, winglet, dan semuanya. Valentino Rossi, sudah tak level lagi berkompetisi di kelas MotoGP. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Valentino Rossi, dinilai sudah tidak memiliki level untuk bertahan di kelas MotoGP. Alih-alih bersaing di baris depan, Rossi tak kuasa membawa pulang poin dalam 3 balapan beruntun. Dengan catatan itu, The Doctor kini tenggelam di peringkat ke-21 klasemen sementara pembalap karena baru punya 4 poin. Penurunan performa seolah menjadi pertanda bahwa Rossi sudah tak sanggup lagi melawan para pembalap muda. Peraih 9 gelar juara dunia itu, cuma dianggap sudah tidak selevel lagi untuk berkompetisi di MotoGP yang kian ketat. Namun, level kompetisi ini telah menjadi sangat tinggi dan mereka semua sangat kuat, ucap mantan pembalap Mauro Sancini. Bagi Mauro Sancini, Valentino Rossi tetap pantas berada di grid MotoGP, terlepas dari keadaan dan performanya saat ini. Saya tidak berpikir Valentino Rossi sudah mulai membuat keputusan sekarang, sebab dia adalah orang yang jika ingin tetap balapan berhak mendapatkan kesempatan itu dan menemukannya, tutur Sancini. Jika susah menang lagi, Marc Marquez pilih opsi berada di rumah saja. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, mengaku akan berada di rumah ketika sudah kesulitan untuk menang balapan lagi. Marc Marquez sudah mengikuti 2 balapan, sejak mendapat izin dari dokter. Pembalap Spanyol itu, hanya mampu finish di urutan ke-7 dan ke-9 alias di luar posisi podium. Padahal, sebelum cedera panjang, Marquez dikenal agresif dalam memacu motor sehingga sulit dilewati oleh lawan-lawannya. Sejak tampil di kelas utama, pembalap berusia 28 tahun itu, hanya gagal 2 kali menjadi juara dunia MotoGP. Kini, Marquez sedang mengalami masa-masa sulit, karena belum bisa tampil gemilang di lintasan balap seperti dulu. Jika kondisi tersebut masih tetap berlangsung, kemungkinan untuk tidak melihat Marquez berada di trek semakin besar. Marquez mengaku lebih memilih untuk tidak mengikuti kompetisi jika tidak bisa menang lagi. Pada hari saya merasa tidak kompetitif lagi, saya tidak bisa menang, saya akan tinggal di rumah saja. Saat ini, saya masih berkompetisi, saya masih di kejuaraan dunia karena saya ingin menang, kata Marc Marquez. Peluang Marc Marquez itu ada pada MotoGP Prancis 2021 yang berlangsung di Bugatti Circuit, Le Mans, Prancis, 14-16 Mei mendatang. Dan demikianlah informasi yang kami berikan. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa klik like dan tombol subscribe-nya. Dan nantikan informasi-informasi berikutnya.